Shalom bro. Shalom, shalom Ko. Oh, apa kabar bro hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat Puji Ko. Tuhan. Baik, ya malam hari ini sudah banyak yang menunggu Anda untuk bersaksi. Baik, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelumnya Shalom, saya NN. Mohon maaf agak terlambat masuknya. Jadi begini, saya ini barusan keluar dari penjara bulan 6. Bulan 6 saya menjalani 35 bulan, hampir 3 tahun. Kasus saya tindak pidana korupsi. Lalu seperti yang sudah saya lakukan, artinya pekerjaan yang melibatkan korupsi itu pasti tidak bisa bekerja sendirian. Saya ada beberapa bos dan teman-teman yang jadi satu dengan saya. Tapi selain pekerjaan itu, saya juga pemakai narkoba aktif mulai tahun 95. Mungkin karena saya tidak pernah mendengarkan orang-orang di sekitar saya, orang tua saya, istri saya bekerja hanya bermodalkan kekuatan saya, dan seperti yang saya lakukan bahwa saya juga memakai narkoba yang aktif. Lalu tahun 2017 saya masuk gara-gara kasus korupsi. Nah, untungnya saya tidak kena kasus narkoba. Masih ada untungnya gitu. Hanya kena kasus korupsinya. Padahal waktu saya dijebloskan ke penjara, saya masih menyimpan narkoba di rumah saya. Akhirnya saya hancur, saya merasa semuanya ini berakhir. Saya merasa saya tidak bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik bagi anak-anak saya. Hampir saja saya sudah ada niat untuk bunuh diri. Tetapi ternyata nyali saya kecil. Saya tidak berani melakukannya. Hanya sebatas niat saja. Nah, setelah saya masuk, akhirnya saya berpikiran bahwa saya mulai mengikuti kegiatan gereja. Di Rutan Medaeng itu ada gereja namanya Gereja Efesus. Saya datang, saya mengabdikan diri saya, mulai membantu ngepel, membantu menyiapkan ibadah, membantu nyapu. Saya dipekerjakan beberapa teman-teman gitu, yang sudah dahulu. Di situ awal perjumpaan saya dengan Tuhan. Jadi saya mulai berpikir yang benar tentang Tuhan. Saya mulai mengerti bagaimana saya harus hidup nempel dengan Tuhan. Saya mengalami urapan Tuhan sendiri di awal Gereja Efesus di Rutan Medaeng ini. Artinya ada rencana, sekarang saya merasa bahwa ada rencana Tuhan yang saya sadari bahwa jikalau saya tidak masuk di tempat itu, mungkin saya bisa akan berlaku lebih jahat lagi dengan hanya mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus, tidak mengurusi keluarga, jauh dari Tuhan. Akhirnya saya belajar dengan membaca firman Tuhan, beribadah setiap hari, lalu berdoa. Nah, di situ perkenalan saya dengan PD Victory dalam gereja. Puji Tuhan, PD Victory ini banyak membantu gereja di Rutan Medaeng. Yang awal-awal itu masih ada wanita, rutan perempuan. Jadi blok W dan blok laki-laki. Nah, setiap hari, karena setiap hari mendengarkan firman, setiap hari beribadah, kebetulan di Rutan Medaeng itu ada satu sesi, bahkan ada yang 2 sesi selama 1 minggu full, kecuali hari Jumat. Jumat aja tidak ada ibadah, selain itu setiap hari ada. Gitu. Jadi kami napi-napi di sana itu sangat terbantu sekali untuk pemulihan keadaan kami dengan kami berkomunitas di gereja.
selang beberapa lama, puji Tuhan saya menemukan Tuhan yang merasa bahwa saya sudah cukup membuang waktu saya sudah cukup menyia-nyiakan waktu Tuhan yang begitu baik dengan saya. Akhirnya saya berkomitmen untuk berhenti total, berhenti narkoba, berhenti tidak aneh-aneh, dan puji Tuhan saya sudah berhenti merokok 3 tahun sejak perjumpaan saya dengan Tuhan itu. Lalu akhirnya setelah saya belajar untuk melayani Tuhan di gereja itu, saya kenal beberapa petugas dan akhirnya dijadikan tamping. Tamping itu tahanan pendamping, artinya pengurus gereja yang membantu petugas. Jadi narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa Tuhan begitu baik bagi saya, Tuhan sangat baik bagi saya. Saya sudah mulai awal itu dilapangkan jalan saya diberikan begitu masuk, biasanya kan harus masuk yang berdempet-dempetan, satu kamar itu bisa diisi 45 orang sampai 50 orang, bahkan tidur itu melungker gitu, tidak bisa kakinya memanjang karena saking banyaknya. Pernah itu satu kamar diisi 155 orang. Jadi dalam semalam itu kita tidurnya gantian, ada yang berdiri 2 jam, lalu duduk 2 jam, lalu tidur. Gantian seperti itu, saking banyaknya. Nah, puji Tuhan, Tuhan baik. Setelah saya kenal dengan petugas itu, saya dipindahkan ke kamar yang isinya semuanya tamping, pekerja istilahnya. Jadi saya dijadikan satu dengan pekerja-pekerja, tidur dapat kasur. Lalu saya dipasrai untuk mengurus gereja, mulai dari penjadwalan pelayanan dari luar, mengatur jadwal, bahkan sampai yang mengadakan acara-acara besar. Di situ saya semakin mengerti bahwa pikiran saya semakin benar tentang Tuhan, pikiran saya semakin merasa bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Gitu. Saya merasa beruntung. Gitu. Banyak teman-teman saya yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonominya, bahkan kehilangan keluarganya. Begitu masuk di dalam, istrinya mungkin tidak bisa menerima suaminya, akhirnya dikirimi gugatan cerai. Puji Tuhan, keluarga saya bisa menerima saya tidak ditinggalkan anak dan istri saya, bahkan sampai sekarang kami semakin dekat, semakin mengerti bahwa ada sesuatu, memang ada waktu yang hilang dalam saya menjalani itu, tetapi justru pemulihan lebih besar lagi saya dapatkan karena saya menjalani di tempat itu. Gitu. Sampai sekarang saya masih menjalin komunikasi dengan teman-teman yang di sana, sesama mantan-mantan yang sudah keluar itu. Kami sempat membuat komunitas gitu. Artinya begini, banyak teman-teman yang sudah bebas itu kembali lagi ke dunia lamanya karena tidak menemukan komunitas yang benar. Nah, saya terbeban bahwa supaya teman-teman yang lain ini jiwa-jiwa yang di dalam sudah bagus, di luar jangan sampai kembali ke dunia lamanya. Akhirnya kami membuat komunitas yang sama-sama mempunyai passion untuk melayani, sama-sama punya kerinduan untuk melayani. Kami beberapa mempunyai lagu ciptaan sendiri, musik yang kita ciptakan sendiri, kita gabungkan jadi satu, kita membentuk komunitas ini, dan rencananya nanti kalau memang kita bisa memberikan kontribusi bagi teman-teman yang masih menjalani proses di dalam. Lalu kembali lagi ke waktu perjumpaan saya dengan Tuhan, yang paling penting begini. Pernah suatu kali karena
saya ini supaya ada di atas saya, bos saya itu tidak ikut, itu saya diancam macam-macam gitu, bahkan diancam mau dibunuh supaya saya tidak membuka, supaya saya tidak menyeret orang-orang yang terlibat. Itu saya diancam, dikirimkan orang untuk menekan saya, menganiaya saya, bahkan mengancam untuk menghabisi keluarga saya. Saya hanya bisa berlutut, saya hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, bahwa saya percaya Tuhan pasti akan melindungi keluarga saya. Lambat laun ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang di luar dugaan saya, bahkan yang mengancam ini malah menjadi sahabat, gitu. Malah menjadi teman baik, malah menjadi kami saling support meskipun awalnya saya diintimidasi. Yang saya lihat adalah banyak cinta kasih Tuhan, banyak perbuatan Tuhan yang saya memikir itu saya tidak akan bisa berjalan sendirian gitu. Seharusnya vonis saya itu 4 tahun 8 bulan. Kalau seharusnya saya bebas itu baru Maret 2022. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya jalan, Tuhan memberikan saya kebebasan yang lebih cepat. Saya hanya menjalani sampai bulan 6 kemarin. Saya dapat potongan kurang lebih 2 tahunan. Saya merasa Tuhan sudah begitu baik sama saya, Tuhan begitu baik dengan keluarga saya, dan saya ingat ini sebagai satu pelajaran hidup yang sangat berarti, pelajaran hidup yang sangat tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Tapi yang terpenting adalah bukan itunya, tapi yang terpenting saya bisa mendapatkan perjumpaan dengan Yesus yang saya belum pernah rasakan di luar. Dulu saya jangankan masuk gereja gitu. Setiap minggu saya hanya ngantar. Sampai di depan saya tinggal, nanti pulangnya saya jemput. Seperti itu kehidupan saya setiap hari. Tidak ada, jangankan berdoa, masuk gereja aja saya sudah tidak pernah. Tapi sekarang kehidupan saya terbalik, saya rindu untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup saya, dalam hal apapun. Kalau saya menemui sesuatu yang menurut saya sudah tidak mampu, saya hanya menyerahkan dalam Tuhan, sisanya biar Tuhan yang menyelesaikan buat saya. Sampai sekarang, puji Tuhan, saya sudah berhenti semuanya, saya sudah berhenti merokok, saya sudah berhenti narkoba, saya sudah tidak ada aneh-aneh, dan yang paling mengembirakan adalah saya dulu takut keluar itu mau usaha apa, mau kerja apa, ternyata Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya sudah diberikan pekerjaan yang bagus, sudah diberikan usaha yang lumayan, menurut saya lumayan untuk menghidupi keluarga. Artinya meskipun saya harus balik ke nol, tapi selama Tuhan menggandeng tangan saya siap saja. Mungkin begitu, Bro Frans. Mungkin biar kesaksian saya ini bisa menjadi satu pembelajaran bahwa Tuhan sangat baik. Bahkan sesuatu yang tidak saya pikirkan, saya sudah mendapatkannya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, luar biasa. Saya sungguh mengenal beliau, ini adalah sebuah anugerah juga ya, Bro NN ini. Karena 2 orang yang selalu menyambut saya di Rutan Medaeng dengan pelukan. Ya, dengan pelukan itu adalah Bro NN ini dengan satu lagi Bro inisial E. Itu selalu kalau ketemu itu kita merasa seperti keluarga, seperti saudara. Nah, saya pengen tanya 1-2 pertanyaan kepada Bro NN ini. Bagaimana sekarang keluarga semua ya, baik keluarga dari pihak Bro NN maupun
keluarga dari pihak istri ya dengan Anda keluar dari penjara ini, apakah mereka sehangat dahulu atau bagaimana sekarang? Jauh lebih hangat lagi. Kita sudah mendirikan mesbah doa keluarga saya dengan anak-anak saya yang dulu Wow. saya tidak pernah lakukan sama sekali. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Berarti proses ini, ujian ini sungguh mendatangkan kebaikan juga ya untuk keluarga Anda. Ada sesuatu yang baru yang terjadi membangun mezbah ya, puji Tuhan. Dan Betul. kegiatan Anda hari-hari ini bagaimana, Bro, setelah keluar ini? Puji Tuhan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang menurut saya bisa menghidupi keluarga saya, yang tentunya ini dari kebaikan Tuhan yang sangat baik menurut saya. Oke, wah luar biasa ya. Tuhan kalau mengerjakan sesuatu buat anak-anaknya tidak pernah tanggung-tanggung ya. Betul, Puji betul. Tuhan. Cuman kita belum sempat ketemu aja ya bro karena pandemi ini jadi kita harus tetap jaga jarak ya. Tapi kalau kontak kan Betul. kita beberapa kali sudah kontak ya, puji Tuhan. Iya, satu pertanyaan terakhir mungkin begini. Eh, Bagaimana perjumpaan yang paling luar biasa yang Anda nggak pernah lupakan ketika Anda di Medaeng itu dengan Tuhan itu perjumpaannya seperti apa begitu sehingga Anda nggak bisa lupakan sehingga itu menjadi titik balik Anda untuk bisa berubah dari kehidupan Anda. Eh, saya merasa satu pagi di saat saya baru bangun tidur, saya waktu teduh sebentar, waktu itu tiba-tiba saya terlintas bahwa saya capek hidup seperti ini terus gitu, capek hidup yang harus mengurusi bangun tidur harus mikir narkoba, bangun tidur harus mikir merokok dan lain-lainnya. Akhirnya saya tundukkan kepala, saya ngomong Tuhan, saya sudah capek gitu. Saya menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Saya ingin berubah. Saya ingin ingin menjadi berbeda dengan waktu masuk. Sejak saat itu saya ingat saya remas-remas rokok saya buang ke tong sampah. Sejak saat itu saya sudah berhenti total sama sekali. Wow, dengan mudahnya begitu. Yang penting niatnya begitu ya. Nggak pakai sakau-sakau segala ya, nggak pakai ya. Nggak ada. Makanya saya bingung orang-orang yang bilang katanya susah, ya itu karena pikirannya sudah ngomong susah duluan, nggak akan Yes, bisa. betul. Ya, ini tidak beda jauh dengan apa yang saya alami. Saya pun tidak pakai sakau ya ketika saya harus berhenti dari narkoba dan kecanduan alkohol. Jadi kita percaya yang penting niat ya bro ya, betul ya, niat ya. Betul, Buat teman-teman betul. di sini mungkin yang masih pakai narkoba ya, ada yang masih pakai narkoba maupun kecanduan alkohol, niat Anda berhenti, tidak pakai sakau, langsung bisa jalani semuanya dengan baik. Ya, betul ya. Baik, Apalagi tepuk tangan ngurangi sekali lagi. sedikit-sedikit gitu kan. Gimana? Apalagi kalau niatnya ngurangi sedikit-sedikit, tambah omong kosong gitu. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Bro NN ini yang sudah memberkati kita dan kita terus mendukung dia di dalam doa supaya dia Amin. hidupnya terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Satu kali nanti Bro kita akan sama-sama melayani setelah pandemi ini berlalu. Ya Ya, kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Terima kasih amin. Bro NN. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Baik kasih. ya, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bro NN ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami menyerahkan acara ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan keberadaan kami, Tuhan tetap hadir melawat setiap kami, Tuhan, sehingga firman ini menjadi vitamin, kekuatan buat setiap kami, sehingga kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Bapak, biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu, urapi bibir lidah hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita semuanya ya, sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Kita juga bersyukur dari PD Victory ya, beberapa sebelum pandemi kita sudah diberi kepercayaan beberapa penjara ya, khususnya beberapa penjara di daerah-daerah itu kita diberi, dulu saya pikir gimana ya Tuhan caranya mau melayani di penjara. Ternyata Tuhan jawab loh doa saya. Tiba-tiba kita ditawarkan bukan hanya satu penjara, saudara.
Bu Eli, kalau Bu Eli mau ambil seluruh penjara, Bu Eli bisa melayani. Itu yang buat saya takjub ya. Tapi karena keterbatasan tenaga, justru yang saya rutin untuk melayani itu ada di Surabaya. Setiap bulan kita pasti pelayanan ada di Medaeng ya. Kalau Malang itu 2 bulan sekali. Porong sebulan sekali di penjara wanita. Ibu-ibu, kalau nanti setelah masa pandemi ya, kalau mau yang ikut pelayanan di penjara, yuk yang bisa ya, yang khususnya rumahnya ada di sekitar Surabaya dan sekitarnya ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita tidak mau kalah semangat sama iblis. Kalau iblis sudah tahu waktunya semakin singkat, dia dengan krunya berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran, kita harus lebih semangat lagi. Amin, saudara ya. Kita percaya hari-hari ini Tuhan itu mau menyatakan kuasanya. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu saudara dan saya. Saudara bisa melihat masa lalu, mungkin saudara ini seorang narkoba, ya mungkin yang ada pezina dan sebagainya. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, semuanya tidak akan pernah dipandang hina. Bahkan kehidupan yang saudara dengar dengan kesaksian NN, ya kita lihat bahwa karya Tuhan itu dahsyat. Karya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberikan anugerahnya sampai dibebaskan 2 tahun lebih loh saudara. Ketika di penjara bertemu Yesus dan dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, teriaknya minta tolong, segera Tuhan jawab. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik ketika dia juga merasa bahwa Tuhan lihat ketika dia sudah lulus di dalam ujian itu dan Tuhan memberikan jalan keluar. Yuk kita buka hari ini. Kita percaya kita berdiri di akhir zaman, jangan banyak pakai topeng rohani. Ya, kita bersyukur lewat kesaksian NN yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang mengubah titik balik gaya hidup, semua kehidupannya berubah. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sering kali kita tahu firman ini sudah sering kita dengar ya. Kita ini sudah lunas. Artinya kita sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus. Kalau kita sudah dibeli lunas, berarti dibayar lunas, berarti kita hidup menghamba. Artinya Tuhan melalui firman ini berkata, apakah hidup saudara dan saya hari ini yang Tuhan minta? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan perbuatan kita. Justru hari-hari ini banyak orang yang mengaku Kristen sejak lahir, Kristen puluhan tahun, tapi dalam perjalanannya mereka sering kali gagal memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, dengan perbuatannya. Ya, kalau saudara lihat beberapa saat yang lalu, ada seorang ibu yang nangis. Dia bilang, ini Bu Eli gimana? Ini Bu Eli tolong cari jalan keluar. Saya merasa salah milih orang dalam perkawinan. Saya bilang, lo kok bisa? Iya Bu Eli sudah ini. Lo kenapa? Saya bilang, kan bisa diselesaikan. Dia bilang gini, saya pacaran dengan orang Kristen yang kelihatan taat, baik. Cinta lo waktu pacaran sama saya, sopan. Nggak aneh-aneh Bu Eli. Dan kelihatannya dia juga, biasanya orang kalau pacaran itu kan kayaknya arahnya mau yang mesum-mesum. Ini enggak. Ini orang yang sopan. Sampai suatu kali ketika sudah menikah, dia bingung. Malam pertama kok enggak diapa-apain ya. Kok diem dingin sampai berbulan. Sampai 1 bulan dia juga bingung. Ternyata dia baru tahu suaminya ini homo, saudara. Homoseksual. Orang Kristen yang kalau ke gereja juga taat, saudara. Saudara lihat, dan dia hari itu berkata, apa boleh saya cerai? Mumpung saya belum punya anak, Bu Eli. Tapi bagaimanapun pernikahannya sudah dikuduskan di altarnya Tuhan. Saya tetap berkata, jangan, sudah bertahan. Kalau mau cerai, itu apalagi hari ini, kita ini bertahan sesaat. Ya memang kelihatannya kamu gagal salah memilih orang. Kelihatannya orang Kristen yang taat, yang baik, yang sopan. Tapi ternyata dalam kehidupannya tidak memuliakan Allah.
Saudara lihat hari-hari ini banyak saudara, banyak orang yang konseling sama saya. Barusan ini juga tidak lama saudara. Seorang istri yang hancur hati. Kenapa? Karena suaminya lari dengan seorang wanita dan baru didengar kabar. Suami dan wanita ini ternyata sama-sama ngambil sekolah Alkitab. Pelayanan saudara. Hidupnya pelayanan sekolah Alkitab, tapi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Saudara lihat, apakah kita hari-hari ini dengan pelayanan, dengan kita melakukan, kita ke gereja ibadah, tapi kalau hidupmu tidak pernah memuliakan Allah, sama saja kita ini menyakiti hati Tuhan. Kita seolah-olah menyalibkan Kristus kembali. Kita tidak pernah sadar bahwa pengorbanan Kristus. Makanya kenapa kalau orang tanya, Bu Eli kok bisa setia dengan suami yang seperti itu? Satu hal yang membuat saya setia, sampai saya bilang, Tuhan walaupun suami saya tidak lihat saya kalau mau selingkuh, mau TTM, saya bisa. Orang tidak tahu saya bisa melakukannya. Tapi yang membuat saya tetap setia sebagai istri adalah karena saya mau setia kepada Tuhan. Saya menyadari firman ini bahwa dalam hidup saya harus bisa memuliakan Allah lewat tubuh dan perbuatan saya. Saya tidak mau mengotori hati saya tidak mau mengotori perbuatan saya. Itu yang saya kejar. Dan saudara tahu hari ini, yuk kita lihat bagaimana kita nggak mau pakai topeng rohani. Kalaupun ada hajaran hari ini, ada satu proses, saudara tidak perlu lari. Ya, kita percaya bahwa hari ini 3 hal. Tuhan itu mau menjadikan kita itu seorang anak, bukan anak-anak gampangan. Kita hari ini mau yang kedua, dijadikan Tuhan itu murni domba, bukan serigala yang berbulu domba. Domba berburu serigala itu luar biasa, tapi kalau serigala berbulu domba itu orang yang munafik, saudara. Yang ketiga, kita hari ini pastikan sebelum akhir zaman, kita benar-benar menjadi gandum, bukan ilalang, saudara. Saudara perlu tahu bahwa dalam hidup ini memang pilihan. Kita ini bukan robot yang bisa diremote, stop berdosa. Enggak. Kita diberi kehendak bebas, memilih. Mana yang kita pilih, apakah jalan kebenaran atau jalannya iblis. Tapi yang pasti, akibat konsekuensi dari semua yang kita lakukan, kita tidak bisa milih. Pilihannya bisa, tapi akibat dari semua seperti NN tadi. Mungkin dia hari itu bebas milih. Oh ya, korupsi ya, enak. Ya, korupsi uang perusahaan mungkin kaya. Tapi akibat dari itu di penjara, bisa enggak milih saudara? Hari ini pastikan hidup saudara dan saya, seringkali orang itu sadar ketika sudah ada konsekuensinya. Ketika ada akibat yang fatal, baru matanya terbuka, Tuhan ampuni aku. Tapi sudah barang terjadi. Beberapa saat yang lalu ada seorang yang, ya ini istri simpanan. Dia bilang gini sama saya, Bu Eli, setiap perbuatan itu memang diampuni. Tapi harga yang harus dibayar itu benar-benar saya alami. Ketika saya dulu bisa mengambil suami orang, apa yang saya bayar hari ini? Saya punya anak. Hari itu hamil, tidak ada yang mau menikahi Bu Eli. Saudara lihat betapa hidupnya hari itu menyesal. Di masa-masa akhir hidupnya dia menyesal. Dia berkata, kenapa saya yang berbuat dosa, tapi anak saya yang mengalami akibat. Tidak bisa milih, saudara. Waktu itu pilihannya dia bisa milih. Oh iya ya, hidup dipelihara suaminya orang kaya raya enak. Daripada hidup menikah dengan suaminya sendiri yang hidupnya hari itu susah. Dia tinggalin suaminya, dia menikah dengan suaminya orang jadi simpenan rela. Tapi konsekuensi ketika dia punya anak dan hari ini anaknya perempuan, dihamili orang, tidak ada yang mau mengakui. Punya cucu haram, saudara. Apakah dia bisa pilih? Hari itu dia nangis, Bu Eli, kalau bisa biar saya yang tanggung, Bu Eli. Jangan anak saya, jangan cucu saya. Tapi apakah bisa pilih, saudara? Enggak bisa loh, saudara.
Makanya kita tidak pernah tahu konsekuensi dari dosa itu selalu ada. Walaupun engkau diampuni. Dan kalau konsekuensi yang bayar harga itu saudara tidak bisa pilih. Dan ketika saudara menyesal sekalipun itu sudah terjadi. Yuk hari ini kita lihat bagaimana hari ini kita dididik Tuhan, tidak masalah. Kalaupun ada penjara-penjara dalam hidupmu, seperti NN tadi, saudara tidak perlu berkecil hati. Walaupun di dalam penjara sekalipun kelihatannya aib, kelihatannya menderita. Tanya NN, kalau di penjara di Medaeng, kalau saya dengar, tidur aja gantian saudara, karena overload. Satu kamar bisa diisi 50, kamarnya kecil. Dan tidurnya pakai alasnya apa? Kerdus, saudara. Tidur pun pakai alasnya karton, kerdus itu pun tidak bisa setiap kali tidur gantian. Karena begitu sempitnya, 50 orang. Begitu ini tidur satunya berdiri, ini tidur satunya berdiri. Bayar harga, saudara. Mungkin hari ini seperti saya. Ketika saya mengalami proses, saya tahu hajaran Tuhan hari itu buat saya, memang membuat saya syok, saudara. Suami saya tiba-tiba selingkuh, saya tahu ini hajaran Tuhan, tapi di dalam hajaran itu, Tuhan itu tetap bela hidup saya. Yuk buka, Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita belajar hari ini bagaimana supaya saudara mulai hidup mengkoreksi diri. Kalau ada proses kehidupan, siap jalani. Hari ini Tuhan mau koreksi hidupmu. Hari ini Tuhan itu mau membenahi sampah-sampah ini loh. Renovasi. Supaya hidup kita ketika memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Amin, saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Hari ini enggak usah ngiri sama orang tetangga, mungkin teman baikmu, yang tipu sana, tipu sini, hidupnya enak. Saudara dan saya jadi orang benar, tapi terus dibersihkan. Buah itu masih carang itu dibersihkan, supaya saudara makin berbuah lebat. Enggak usah ngiri. Hari ini kita mau dijadikan anak yang spesial. Anak yang berhak mewarisi hak waris. Kalau saudara mau diwarisi orang tua dengan warisan yang besar, mana yang dipilih? Anak yang baik atau anak-anak yang gampang? Pasti anak-anak yang spesial yang akan Tuhan pilih untuk mewarisi hak waris yang terbesar. Coba saudara lihat di 9 ayat 12 ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam jangka waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Kalaupun ada penjara hari ini yang membuat engkau merasa ketika saya mengalami penjara dan saya melihat suami saya selingkuh sampai 2 anak. Saya merasa di penjara, sudah mengalami aib, dipermalukan, diinjak-injak, tidak enak saudara. Tapi Tuhan malam ini berkata, semuanya mendatangkan kebaikan. Lihat saya dan NN hari ini, setelah mengalami penjara, bentuk penjaranya beda. Setelah mengalami aib, setelah mengalami dipermalukan. Tapi hasilnya, saudara lihat tujuannya. Mendatangkan kebaikan. Sebentar, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu diberikan. Tidak mendatangkan sukacita, menderita, saudara. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran. Itu sebabnya hari ini, kalau ada hajaran, ada teguran, ada penjara masalah, ada aib, jangan pernah lari dari proses seperti NN tadi. Supaya apa? Yang pertama, supaya beroleh hidup. Supaya saudara ikut ambil bagian dalam kekudusan Kristus. Supaya yang ketiga, yaitu saudara menghasilkan buah kebenaran yang lebih lebat lagi. Yang kedua, jadilah domba di tengah serigala.
ya, jangan lagi menjadi serigala yang berbulu domba. Hari ini kita percaya di Matius 10 ayat 16 ya, kita baca. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hari ini kita tahu, kita ini diutus domba di tengah serigala. Masa yang jahat makin jahat. Saudara akan melihat begitu orang banyak melakukan mungkin tingkat menyakiti hati hari-hari ini. Banyak orang berkeluh kesah, Bu Eli. Dulu ya pelakor itu tidak berani terang-terangan. Sekarang pelakor itu lebih jahat loh Bu Eli dari istrinya Bu Eli. Dulu Bu Eli kalau orang selingkuhkan sembunyi-sembunyi ya Bu Eli. Sekarang terang-terangan diajak ke rumah. Saudara jujur, kita hari ini, kita percaya, kita harus cerdik saudara. Seperti ular, tulus seperti merpati. Pastikan hidupmu tetap posisinya sebagai domba. Jangan sampai hari ini jadi orang Kristen pinter firman. Ya, fasih, baca Alkitab, katam dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi hidupnya masih tipu sana, tipu sini. Hidupnya masih jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara tidak bisa hidup seperti ini. Inilah yang Tuhan mau hari ini dikoreksi. Ada banyak serigala-serigala yang berbulu domba di gereja-gereja, saudara. Di dalam pelayanan ada banyak, saudara. Ini belum memuliakan Allah. Percuma kalau engkau sumbang gereja, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau menjadi donatur terbesar, tapi kalau hidupmu hari ini cuma sebagai kedok serigala berbulu domba, hidupmu tidak memuliakan Allah, tapi memuliakan iblis. Hidupmu tidak memuliakan Allah, tapi menyenangkan iblis. Jujur banyak. Ketika saya mengalami satu proses, ya saya banyak belajar bagaimana saya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Suatu kali saya pernah sering cerita di kesaksian, ya. Suatu kali ketika saya dipaksa untuk berdamai dengan wanita itu, suami saya bilang gini, saya merasa bahwa wanita itu mau ajak kamu berdamai. Jadi kamu dan wanita ini berdamai, ya. Bisa jalan-jalan tamasya sama-sama. Wanita ini mengusulkan bahwa saya bisa berdamai. Dia mau berdamai dengan saya. Dia bisa jalan-jalan sama saya bersama-sama. Waktu itu diberikan. Saya bilang, saya enggak bisa. Saya benar-benar tolak. Saya bilang, saya enggak bisa. Saya berkata, dan hari itu, kata-kata suami saya, ya saya bisa memaklumi karena memang dia enggak mengerti firman. Dia cuma mengucapkan gini, kamu kan ngerti firman, kamu kan ibu gembala. Kenapa kamu tidak bisa mengampuni, sementara itu orang yang tidak mengenal firman, bukan orang Kristen, hatinya lebih tulus dari kamu. Saudara lihat, hatinya lebih mulia. Dia loh mau baik sama kamu. Dia loh mau berdamai, mau jalan-jalan sama kamu, dia mau. Tapi kenapa kamu tidak mau? Berarti kamu lebih tidak mulia hatimu. Kamu lebih tidak punya hati yang mengampuni, mengasihi. Saudara ketika diperhadapkan seperti ini, saya cuma bilang gini, saya harus cerdik seperti ular. Saya cuma jawab, saya hari ini diutus Tuhan jadi domba di tengah serigala. Saya bilang, saya ini bukan tidak mau mengasihi, tapi saya jelas tidak mau kompromi dengan dosa. Kalau saya hari itu mau jalan-jalan sama-sama, saya mau bersama-sama dengan wanita ini, secara otomatis saya ini menyetujui perzinahan kalian. Saya akan dapat hukumannya nanti akibat daripada dosa yang saya lakukan dengan menyetujui karena saya takut dengan suami saya. Saya lebih takut suami saya daripada takut Tuhan. Saya akan kena dampaknya, saudara. Akan ada konsekuensi ketika saya mulai kompromi, mengizinkan perzinahan suami saya. Saya cuma ngomong sama suami saya
Saya mengampuni tulus. Terbukti sampai hari ini. Saya tidak pernah labrak. Saya tidak pernah pukul wanita ini. Saya tidak pernah ngapain, bahkan jujur di hadapan Tuhan. Saya selalu setiap hari, mulut saya tidak pernah ngutuki. Saya justru mendoakan wanita ini. Saya tulus mendoakan tiap hari, saya lepaskan berkat, saya lepaskan anugerah, supaya dia dapat jodoh, pekerjaan yang baik, dan dia berhenti untuk mengganggu rumah tangga saya. Itu yang saya tahu porsi saya. Dan singkat cerita, ketika saya tiap kali seperti itu, selalu dalam pikiran suami saya, yang lebih baik adalah yang sana. Tapi hari ini kita percaya, yuk jadi anak Tuhan hari ini. Pastikan kita tetap seporsinya sebagai domba berbulu serigala. Bukan serigala berbulu domba. Mulai buka topeng-topeng rohani. Tuhan hanya ingin supaya saudara dan saya memuliakan Dia melalui perbuatannya. Yang ketiga adalah bagaimana menjadikan gandum, ya, bukan ilalang. Yuk buka di Matius 13 ayat 27 sampai 30. Setelah itu satu ayat dua ayat kita selesai, ya. Matius 13 ayat 27 sampai 30. Maka datanglah hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh, iblis, yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ladang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini kata-kata yang 30-nya. Kita baca sama-sama. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara lihat hidup ini diberi kehendak bebas. Mungkin saudara lihat gini, orang jahat kok enggak mati-mati ya. Orang jahat itu kok semakin gemuk, subur, kok rasanya Tuhan itu enggak memberikan pukulan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, ketika kita jadi anak yang spesial, begitu kita mulai keluar dari tracknya Tuhan, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan saudara dan saya hajaran. Saudara di penjara sesaat, tapi untuk mengalami satu kemenangan kehidupan bahagia selama-lamanya. Jangan lari dari penjara, jangan lagi lari dari proses penjara yang sedang Tuhan izinkan terjadi buat saudara dan saya. Walaupun orang di penjara memang tidak enak. Ada harga diri yang diinjak-injak. Ada rasa tidak nyaman, saudara. Mungkin aib. Tapi percayalah ini cuman sesaat. Dan saudara lihat, ketika kita hari ini, lihatlah. Hari ini firman Tuhan berkata, tetap akan pada waktu itu aku berkata, artinya lalang diizinkan, Tuhan juga sama-sama bertumbuhnya. Tapi pada waktu itu, tiba waktu untuk menuai, semuanya akan diberkas sendiri-sendiri. Mana lalang, mana gandum. Yang lalang akan dibakar, saudara, selama-lamanya. Hari ini kita tidak mau jadi orang Kristen yang tipenya lalang. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang tipenya anak gampangan. Kita tidak mau jadi orang Kristen seperti, yaitu apa? Serigala yang berbulu domba. Enggak. Tapi hari ini, malam ini pesan Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan yang benar-benar hidup memuliakan Allah. Jadilah anak yang benar-benar menjadi kesayangan Tuhan. Jadilah gandum. Jadilah hari ini domba yang berbulu serigala, yang kuat, tangguh menghadapi masa-masa di tengah orang-orang yang jahat sekalipun. Amin, saudara. Ya, apa yang Tuhan akan lakukan hari ini? Yuk kita lihat di Ayub 33 ayat 14-16 ya. Ayub 33 ayat 14-16. Yuk kita baca sama-sama Ayub 33
Karena Allah berfirman, lihat ya bagaimana teguran Tuhan. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Lihat teguran Tuhan ya, kadang-kadang Tuhan itu berikan saudara itu teguran. Saya dulu diberi teguran tapi meremehkan. Tuhan selalu, saya jadi orang Kristen, saya ke gereja, Tuhan selalu berajari saya berdoa. Tuhan bilang gini, jadi istri itu enggak boleh seperti itu, enggak boleh marah-marah, enggak boleh seenaknya sendiri, hormati. Tapi saya selalu mengabaikan, saya berpikir Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengerti. Saudara lihat ayatnya berikutnya. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran. Ada sesuatu yang mengejutkan ketika saudara mengeraskan hati. Saudara dengan teguran yang dianggap hari itu saudara meremehkan suara Tuhan, maka ada hajaran. Saudara lihat Ayub 33 ayat 17-18. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut. Hari ini kalau ada teguran, tidak usah takut. Karena tujuan Tuhan selalu yang terbaik, yaitu apa saudara? Supaya kita hidup dalam perbuatan yang kudus, kita membuang kesombongan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan saudara dari lubang maut. Hari ini jangan marah sama Tuhan ya, kalau ada proses, mulai berbenah diri. Saudara masuk dalam kategori, Tuhan saya mungkin jadi anak-anak gampangan selama ini. Mungkin saya masih ada topeng-topeng rohani. Dan malam ini Tuhan mau kita semua bertobat. Ya, apa janji Tuhan? Saya skip aja. Buka di Maleakhi 4 ayat 2. Ya, setelah itu selesai. Yuk, Maleakhi 4 ayat 2. Buka janji Tuhan. Ya, tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin, saudara. Yuk, kalau orang takut Tuhan tuh enak kok, saudara ya. Akan terbit apa, saudara? Surya kebenaran. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Tidak mungkin kalau saudara benar-benar hari ini hidupmu bertobat sungguh-sungguh, membuka topeng-topeng rohanimu. Pasti ada surya kebenaran. Tuhan akan memunculkan hak-hak orang benar. Tuhan akan pulihkan. Bahkan ketika pulih, lihat seperti NN tadi, pulihnya berjingkrak-jingkrak, saudara. Bukan sekedar pulih, tapi kalau pulih itu berjingkrak-jingkrak sampai lepas kendali. Amin, saudara. Itu yang saudara hari ini kita perlu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yuk kita baca quote yang terakhir ya. Baca dulu Ailing, bagaimana hari ini jangan pernah ngiri ya. Orang fasik akan terbakar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang fasik akan terbakar seperti jerami sampai akar-akarnya. Keturunan kekayaan kebahagiaannya. Tetapi orang yang takut Tuhan itu tadi. Yang sudah lulus dari hajaran dan teguran. Jadi anak yang anak yang sungguh-sungguh jadi domba dan sungguh-sungguh jadi gandum. Sekalipun hidupnya penuh air mata, akan terbit surya kebenaran, kesembuhan, pulang akan berjingkrak-jingkrak pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya malam ini, yuk melalui kejadian apapun, Tuhan itu pasti ada tujuannya. Mau hajaran, mau teguran yang membuat hari ini saudara syok, saudara terkejut. Tuhan tetap punya satu kedaulatan. Setelah proses ini lulus, saudara tetap akan menikmati semuanya, bahkan sampai keturunan saudara. Termasuk berkat. Kalau saudara nanti baca di Mazmur 112 ayat 1-3, Aileen boleh buka quote-nya, baca sendiri, buka aja quote-nya. Saudara lihat, Mazmur 112 ayat 1-3, apa janji Tuhan? Anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati, harta dan kekayaan ada buat seisi rumahnya. Amin, saudara. Malam ini yuk kita mau menyanyikan lagu sama-sama ya. Kita mau datang sama Tuhan, berikan hidup saudara. Ya, kita hari ini mau sungguh-sungguh saudara.
Kita mau batang sama Tuhan. Kita katakan di akhir hidup zaman, di akhir zaman ini. Katakan sama Tuhan, aku tidak mau ada topeng rohani. Selidiki hatiku Tuhan. Kalau aku selama ini jadi orang Kristen bertahun-tahun, orang tidak pernah tahu siapa saudara. Tapi Tuhan tahu bagaimana hidupmu memuliakan Tuhan atau memuliakan iblis. Kalau malam ini masih ada sampah, saudara boleh datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku siap dikoreksi dengan apapun. Supaya aku hidup dari hari ke hari, memuliakan nama Tuhan. Aku tidak mau jadi anak-anak gampangan. Aku tidak mau jadi serigala berbulu domba. Aku tidak mau jadi ilalang Tuhan. Karena aku mau hidup hari ini untuk menyenangkan hatimu. Karena aku tahu bahwa aku sudah dibayar lunas oleh kematianmu. Aku tidak ingin menyalibkan Kristus lagi Tuhan. Supaya segenap perbuatanku tanpa orang melihat. Tapi matamu melihat, aku mau memuliakan namamu. Inilah hidup kami Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami mau Tuhan mengucap syukur atas proses penjara yang sedang terjadi atas hidup kami hari-hari ini. Sekalipun di penjara kami tidak nyaman Tuhan, ada aib Tuhan, ada harga diri yang kami diinjak-injak, ada rasa sakit, tapi kami izinkan Tuhan, Engkau yang membentuk hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesaksian Tuhan dari NN Tuhan. Melalui kesaksian ini kami sadar bahwa setiap hidup kami memang pilihan Engkau memberi kami kehendak bebas. Tapi kami sadar bahwa akibat dan konsekuensinya kami tidak bisa pilih Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami saat ini hidup dalam kompromi dosa pakai topeng rohani. Kami mau malam ini kami mengangkat tangan kami mau menjadi anak-Mu yang spesial, yang memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hari ini benar-benar sadar bahwa Engkau mengutus kami sebagai domba, bukan sebagai serigala Tuhan berbulu domba. Kami mau malam ini Tuhan, kami adalah gandum-Mu yang punya nilai Tuhan, bukan ilalang yang tidak punya nilai Tuhan. Kami mau dalam pertumbuhan kami Tuhan, kami diberkas untuk hidup kekal selama-lamanya. Kami percaya malam ini setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu, sekalipun itu terlihat kami lagi di penjara, seolah-olah kami di penjara dengan masalah dan tekanan. Malam ini kami berkata mengucap syukur karena kami sedang dibentuk, dikoreksi, kami sedang diperbaharui manusia batinia kami dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan tetap setia di dalam menjalani proses ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi, keuangan. Kami tahu bahwa keuangan sebagai alat-Mu membentuk karakter kami Tuhan. Terima kasih, keuangan akan mengalami terobosan Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup, pasti Tuhan pulihkan. Kami serahkan virus corona dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Serahkan bangsa kami, beri keamanan Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan di negara kami ini Tuhan, dengan berlalu dengan damai Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Wulan, Frans, Anil, Debbie, Ailing Tuhan, Lina, Mami Tuhan, dan seluruh yang anak-anak-Mu yang bergabung malam ini. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.